Assalamualaikum, selamat datang di channel Tert Asumsi, saudaraku. Jadi di 3 hari yang lalu, gue ketemu sama temen lama gue. Terus kami ngobrol dan bla 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 basi-basi gitu. Dan pastinya dia bertanya soal pekerjaan gue. Ya gue jawab aja sebagai content creator. Nah seketika tiba-tiba aja omongannya tuh jadi berubah dan meremehkan gue. Ngapain jadi content creator? Kan uangnya nggak pasti. Mending lu kerja pabrik aja. Kan jelas. Nanti kalau udah jadi karyawan tetap, gajinya puluhan juta, nikah deh punya anak. Dengan terheran-heran ya gue jawab aja. Menjadi karyawan itu ada batasnya. Karena seorang karyawan itu pasti menyumbangkan waktunya untuk uang. Apalagi ditambah inflasi zaman sekarang yang lumayan gila. Tapi bukan berarti gue melarang kalian untuk menjadi karyawan. Tapi itulah kelemahan menjadi seorang karyawan. Terus nih temen gue jawab lagi, Ribet banget hidup lu, yang penting kan kita bisa makan untuk besok, ya pasti-pasti aja lah. ya gue cuma heran aja kenapa kok temen gue jadi punya mental kepiting kayak gini. Nah dari pengalaman ini gue mau membahas kenapa sih mental kepiting itu bisa ada pada diri seseorang. Apakah karena lingkungan, apakah karena keluarga, dan lain-lain. Jadi begini ya saudaraku, mental kepiting atau crab mentality adalah sebuah fenomena di mana seseorang atau sekelompok orang cenderung untuk menarik atau menjatuhkan orang lain yang sedang mencoba untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Istilah ini berasal dari perilaku kepiting dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba memanjat keluar, kepiting lain tuh akan menariknya kembali ke dalam sehingga tidak ada yang berhasil keluar. Nah, adapun penyebabnya, yang pertama itu kecemburuan dan iri hati. Orang-orang dengan mental kepiting seringkali merasa cemburu ketika melihat orang lain berhasil. Alih-alih termotivasi untuk mencapai hal serupa, mereka malah berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut. Yang kedua nih, ketakutan akan kegagalan atau rasa rendah diri. Beberapa orang mungkin merasa takut bahwa kesuksesan orang lain akan menyoroti kegagalan mereka sendiri, sehingga mereka merasa lebih baik gue jatuhin orang lain daripada berusaha lebih keras. Yang ketiga, budaya kompetisi yang tidak sehat. Dalam lingkungan yang kompetitif tanpa dukungan dan solidaritas, orang-orang mungkin merasa bahwa satu-satunya cara untuk naik adalah dengan menjatuhkan orang lain. Yang keempat, kurangnya rasa kepercayaan diri. Orang-orang dengan mental kepiting mungkin mereka tidak percaya pada kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka merasa lebih baik jika gua menjatuhkan orang lain. Nah, mungkin saudaraku jadi bertanya-tanya, emangnya seburuk itu kalau orang-orang dengan mental kepiting? Yang jelas buruk banget. Contoh aja, Perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, kan ujung-ujungnya di dapur. Ngapain sih kuliah? Paling juga jadi karyawan. bayangin saudaraku, orang kayak gitu ada ratusan atau ribuan yang kita kira mereka itu baik, ternyata orang jahat yang pengen jatuhin kita. Kan kesannya menjengkelkan kalau ada orang yang ngalangin tujuan kita. Padahal ya tujuan kita ya halal dan baik. Di zaman modern seperti ini, sebenarnya tidak cocok untuk menjadi orang yang memiliki mental kepiting. Tapi jumlah orang yang memiliki mental kepiting itu akan semakin lama semakin banyak. Dunia modern itu menuntut kita untuk menjadi terus produktif dan kompetitif. Gak kena berapa jam, berapa hari, beberapa minggu. Di satu sisi, saudaraku harus kompetitif. Tapi ada orang yang gak mau berubah juga di satu sisi lain. Karena secapek itu menjadi manusia di zaman modern sekarang. Bayangin aja, ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, cuma dibayar kecil doang. Tapi di gedung sana, ada orang yang pencet-pencet tombol doang bisa beli McLaren. Nah, maka dari itu saudaraku, penting untuk kita mengkosongkan gelas karena value yang dimiliki satu orang dan satu lain di zaman sekarang itu sangat jauh. Kalau misalkan saudaraku iri sama seseorang, kamu tidak perlu mengeluarkan kata-kata atau ngomongin dia di belakang, tapi kamu hanya perlu mendengarkan dia karena value kamu jauh lebih rendah daripada dia. Bukankah dunia akan menjadi jauh lebih buruk ketika mengikuti ego saudara? Jika saudaraku memiliki mental kepiting atau lingkungan saudaraku itu banyak sekali yang memiliki mental kepiting, maka gue bisa membagikan beberapa cara agar bisa keluar dari mentalitas buruk ini. Yang pertama, stop kontrol orang lain. Mengontrol orang lain, menganggap diri sebagai pusat dunia adalah hal yang harus saudaraku jauhi. Saudaraku harus tahu, ikan yang besar di akuarium tidak pernah tahu luasnya lautan. Maka Anda akan menganggap diri Anda sebagai orang yang paling paham tentang cara dunia bekerja. Pokoknya ya, orang-orang tuh harus ngikutin ludah. Pokoknya dah mirip seperti ikan yang ada di akuarium. Dia tuh merasa paling paham tentang lautan, tapi skillnya nggak ada. Makanya dia nyebarin ketakutan kepada ikan lainnya, karena dia takut ditinggal sendirian di akuarium itu. Yang kedua, kembangkan skill baru. Saudaraku, sebenarnya yang membuat diri kamu memiliki mental kepiting adalah kamu tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Orang-orang yang tidak memiliki mental kepiting pasti dia ahli di suatu bidang. Muhammad Ali, dia fokus pada tinju selama 12 tahun. Apakah Muhammad Ali terlihat seperti orang yang memiliki mental kepiting? Jelas tidak, bukan. Buat apa saudaraku iri sama seseorang jika saudaraku sudah memiliki kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang banyak? Yang ketiga, cari lingkungan baru dan berkontribusi di dalamnya. Jika saudaraku tidak memiliki mental kepiting, maka satu-satunya cara adalah mencari lingkungan baru lalu berkontribusi di dalamnya. Misal, jika saudaraku memiliki bakat dalam menggambar dan lingkungan sekolah saudaraku itu tidak mendukungnya, maka satu-satunya cara mencari lingkungan baru yang mendukung
dong bakat saudaraku. Bukan berarti saudaraku harus berhenti sekolah, tapi bagi waktu saudaraku dengan lingkungan yang mendukung saudara. Lagi pula, sekolah itu cuma 8 jam dan masih ada sisa waktu 16 jam untuk mengembangkan skill. Percayalah saudaraku, kalau mengembangkan skill di masa masih sekolah itu jauh lebih gampang dan mudah dibandingkan orang yang sudah dewasa dan punya pekerjaan. Mental kepiting adalah sebuah fenomena di mana seseorang itu memiliki rasa iri dan dengki kepada orang lain, entah itu karena kemampuan yang dimilikinya atau keberhasilannya. Penyebab dari munculnya mental ini adalah kombinasi dari berbagai macam hal, mulai dari dunia semakin kompetitif, kesenjangan yang dimiliki satu orang dan satu orang lainnya, serta ketidakmampuan seseorang untuk memiliki sesuatu yang dibanggakan, entah itu skill ataupun materi. Ya, apapun itu penyebabnya, semoga saudaraku dijauhi dari mentalitas buruk ini. Sekian dari video saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.